Kalau ada satu kasus yang wajib jadi perhatian kita, buat gue itu adalah kasus Gibran bagi-bagi bansos, kampanye dini kah? Kalau misalnya Indonesia tuh dulu misalnya harus pakai bahasa Inggris misalnya. Di dunia perpajakan itu ada korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang akan kita reaction pada hari ini yang lagi viral di sosial media. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Kalau ada Ini dia, satu guys. kasus yang wajib jadi perhatian kita, buat gue itu adalah kasus penembakan siswa di Semarang. Oke. Karena ini tuh aneh banget. Tiba-tiba Kenapa? kronologisnya berubah. Pertama itu kayak polisi tembak paskibraka di Semarang hanya gara-gara senggolan motor. Kemudian tiba-tiba berganti jadi polisi tembak anggota paskibraka karena terlibat tawuran. Nah ini dinilai sama banyak orang itu tuh nggak masuk karena siswa ini siswa berprestasi dan nggak ada saksi mata kalau ada tawuran. Dan anehnya lagi adalah seluruh CCTV yang ada di sekitar kejadian udah diambil sama oknum polisi. Waduh. Ya Allah. Kalian bisa tahu ini kerjaan siapa? Ya seperti itulah. Seperti itulah kita jika kita berurusan dengan kepolisian di sana. Bukan di Indonesia tapi ya di Konoha. Aduh. Parah guys. Parah, hukum kita itu parah banget. Bener. Parah. Waduh, nggak tahu nih siapa yang bisa membenahi ini semuanya. Tapi gue masih berharap sama Pak Prabowo ini. Mudah-mudahan beliau bisa membenahi ini semuanya, bisa memperbaiki gitu. Mudah-mudahan gitu. Ya, mudah-mudahan Allah juga mengabulkan doa-doa kita. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Gibran Ini dia, guys. bagi-bagi bansos, kampanye dini kah? Jadi gini, Mas Wapres Gibran ngasih bansos ke warga yang kena banjir di Kampung Melayu dan Cawang Kamis 28 November. Masalahnya pas bagi-bagi ke warga, itu bansos dibungkus pakai tas kecil warna biru, terus ditulisin bantuan Wapres Gibran. Hal ini langsung jadi serbuan netizen dong. Gimana enggak? Bansos ini pakai duit negara kan Mas? Kok bisa sih ngeklaim pakai nama pribadi? Ya. Aduh, ternyata ini bukan hal yang baru. Kelakuan Gibran ini nurun dari bokapnya Pak D. Jokowi. Hal ini terjadi pas awal tahun kemarin sebelum Pilpres 2024. Waktu itu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bilang kalau program bansos berasal dari Presiden Jokowi. Nah loh, statement ini langsung ditanggepin sama Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Arya Bima. Beliau bilang bansos itu program pemerintah yang dapat persetujuan DPR RI. Kok malah dipolitisasi gini sih Pak? Dari kasus ini, netizen nganggep apa yang dilakuin sama Gibran tuh merupakan kampanye dini buat siap-siap maju di kontestasi Pilpres 2029. Lengah dikit soal bansos, kok malah jadi ajang politisasi sih? Menurut lo gimana ya Ramania? Gue sih nggak heran, karena bapaknya juga gitu dulu. Kalau membuat bantuan itu kepada masyarakat, ada tulisannya, ini dari presiden. Sama seperti yang tadi itu. Ini bantuan dari Wapres Gibran. Kalau Anies waktu jadi gubernur dulu, Anies Rashid Baswedan dulu waktu jadi gubernur, beliau itu ketika memberi bantuan kepada masyarakatnya itu tulisannya itu beda guys. Tulisannya itu bantuan ini menggunakan APBD DKI Jakarta gitu. Jadi tidak ada foto Anies, tidak ada nama Anies di sana. Jadi tidak ada unsur untuk nama-nama pribadi itu nggak ada di sana. Tapi ini bantuan ini biasanya gitu kalau Anies ngasih bantuan ini berasal dari uang APBD DKI Jakarta gitu. Artinya uang negara gitu. Jadi di situ tertulis bahwa
ini uang negara untuk bantuan ini dari uang negara, seperti itulah kira-kira. Jadi nggak ada klaim pribadi beliau, nggak. Itu bedanya guys. Jadi politik etika itu kebanyakan orang-orang sana itu nggak punya gitu. Ya itu perbedaannya guys. Perbedaannya antara orang yang betul-betul politikus dan orang-orang yang cuma ya gitu-gitu aja lah. Kalian bisa memperbandingkan lah ya. Dengan kejadian ini aja kalian udah bisa berpikir lah bahwa ini benar-benar politikus, ini wah gitulah pokoknya guys. Gue nggak bisa ngomong panjang lebar lah. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Kalau misalnya Indonesia tuh dulu misalnya harus pakai bahasa Inggris misalnya gitu, kita akan lebih maju ya kalau menurut Om? IQ-nya aja rata-rata 78. Bukan kata gua loh ya. Iya. Ini data loh. ini. IQ-nya rata-rata 78. Gua nggak setuju. Nggak setuju ya? Kan banyak literasi apa itu dari bahasa Inggris Om. Kadang bahasa Inggris itu juga jadi salah satu barrier juga sebenarnya buat rakyat Indonesia buat belajar lebih lagi sih kalau menurut saya. Lalu apa gunanya terjemahan? Oh iya, benar juga. Gini, gua nggak setuju nih. Benar. Kenapa? Karena gini, bahasa Indonesia itu bahasa paling mudah katanya. Kosakatanya paling dikit. Itu aja ribet bos. Indonesia nggak ada grammar kan? Nah, kemarin, ntar, Nah. ngerti, sok, ngerti. Inggris, past tense, past perfect tense, past future tense. Iya. Terlalu jelimet ya Om ya? Gimana coba? Pakai bahasa Indonesia sudah paling sederhana aja. Masyarakat kita sebagian masih menengah ke bawah nggak bisa menghitung. Oh iya. Hitung kan nggak pakai Inggris bos. Iya. Makanya Pak Nadiem udah nggak ada. Beda. Makanya menurut gue bukan bahasanya tapi sistem pemerintahannya harus memperbaiki. Tapi gini sih susah juga sih, negara kita tuh dijajah kelamaan bro. Dijajah siapa Om? Dijajah oleh pejabat-pejabat pada saat itu. Iya. Dijajah Belanda, Jepang tuh kelamaan. Jadi akhirnya kita tuh mentalnya tuh mental manut gitu. Iya. Mau ngomong bahasa Inggris, orang bahasa Indonesia aja banyak yang nggak paham, banyak yang nggak tahu. Di kampung-kampung itu guys, itu masih banyak orang-orang yang nggak pandai berbahasa Indonesia. Jadi orang-orang zaman dahulu lah, orang-orang tua-tua dulu gitu, itu banyak yang nggak tahu, nggak paham, nggak bisa berbicara bahasa Indonesia tuh banyak di kampung-kampung gitu. Di kampungku aja banyak yang nggak bisa berbahasa Indonesia gitu. Iya. Mau bahasa Inggris gimana? Ya mungkin kalau di era-era sekarang ya mungkin bisa. Tapi ya udah, kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini deh guys. Di dunia perpajakan itu ada korupsi. Korupsi itu kong kali kong antara wajib pajak dengan pegawai pajak. Kalau misalnya saya, Mahfud MD, itu punya perusahaan, datang ke kantor pajak, Pak saya mau ngitung pajak saya berapa. Kantor pajak tuh ngitung, oh pajakmu 50 miliar karena asetmu sekian, pendapatanmu menurut pembukaan sekian. Lalu di situ mulai tawar-menawar, Pak kok mahal 50 miliar, banyak banget. Ya kamu mau berapa? Kurangi dong. Oke saya kurangi 50 miliar menjadi 20 miliar. Yang 30 miliar kita bagi dua, kata pegawai pajaknya. Itu yang dilakukan oleh Gayus itu, yang sekarang masih di penjara itu. Dan orang seperti Gayus tuh banyak di kantor perpajakan. Harusnya kita ini kaya tuh, ribuan triliun bisa kita kumpulkan dari pajak. Belum lagi dari kepabeanan. Orang impor emas 10 ton, di dalam laporannya ditulis 6,5 ton. Yang 3,5 ton tuh impor gelap, nggak bayar pajak. Ada yang begitu tuh banyak. Itu saya hanya memberi satu contoh. Pak Mahfud MD ini bisa ngomong seperti ini karena tahu isi negara kita itu seperti apa. Jadi Pak Mahfud MD ini pernah menjadi menteri, pernah menjadi DPR, pernah anggota parlemen ya. Itu pernah. Jadi udah tahu semua lah seluk-beluk apa yang ada di dalam negara kita itu, apa yang terjadi dalam negara kita itu tahu semua gitu. Jadi beliau ngomong itu ya apa adanya gitu. Ceplos-ceplos saja gitu. Ya seperti itulah isi negara kita sebenarnya. Cuman rakyat ini kadang banyak yang nggak tahu kalau di atas sana permainannya sangat luar biasa kalau masalah uang gitu. Jadi pejabat-pejabat itu sebenarnya bukan mementingkan rakyat, tapi mementingkan perut sendiri. Sebenarnya bukan untuk kemakmuran
warganya, tapi untuk kemakmuran keluarganya sendiri sebenarnya. Pejabat-pejabat itu apa ya, orang-orang di sana itu, waduh, tapi nggak tahu lah ya, mau gimana lagi guys, kita tidak bisa berbuat apa lagi selain bersuara seperti ini. Mudah-mudahan lah ke depan lebih baik lagi. Hanya kita bisa berdoa seperti itu. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan negara kita agar lebih baik. Insya Allah Allah akan mengabulkan suatu saat. Walaupun bukan sekarang, tapi suatu saat pasti akan terkabul. Meskipun bukan kita yang merasakan, setidaknya anak cucu kita merasakan kebaikan itu. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.